Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mengawali video ini, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Anda di salah satu program yang diselenggarakan oleh Entrepreneur ID. Jika sebelumnya Anda itu belum kenal apa itu Entrepreneur ID, maka Anda boleh ingat kalau Entrepreneur ID adalah sebuah gerakan yang fokusnya berbagi manfaat kepada sesama teman-teman pengusaha, khususnya teman-teman pengusaha pemula. Jadi, jika ada yang baru memasuki dunia bisnis, tapi merasa bingung harus apa, dan punya banyak pertanyaan, atau mereka yang sudah lama bisnis tapi hasilnya mohon maaf itu belum bisa memenuhi kebutuhan hidup, maka Entrepreneur ID itu ada untuk membantu orang-orang yang seperti itu. Nah, kami tim Entrepreneur ID sendiri itu mencoba membantu dengan mengadakan berbagai macam program. Dan salah satunya adalah program e-course alias kursus online yang sedang Anda ikuti nanti selama beberapa waktu ke depan. Disebut kursus online karena memang belajarnya nanti full lewat online ya. Anda dapat materinya lewat online, ngerjakan tugas-tugasnya itu lewat online, dan konsultasinya itu lewat online juga. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, kami harap Anda bisa menikmati programnya, dan semoga ada perubahan ke arah positif yang bisa Anda rasakan nanti. Amin, ya, insya Allah. Nah, di video ini, selain ingin memberikan sambutan kepada Anda, kami juga ingin memberikan sedikit wejangan, ya, bukan ingin menggurui siapapun, tapi hanya ingin memberikan sedikit arahan saja, yang isinya insya Allah bermanfaat jika bisa dipraktikkan ketika mulai belajar nanti, ya. Jadi ketika Anda belajar, silakan perhatikan wejangan yang akan saya sampaikan ini. Nah, apa wejangannya? Jadi jika Anda ingin dapat hasil yang maksimal selama mengikuti program ini, maka ada 3 resep dari kami, ya, dari Entrepreneur ID untuk Anda. Nah, tapi sebelum saya beritahu resepnya, kenapa sih ada wejangan? Jadi kami ingin Anda paham bahwa saat ini ada sebuah fakta di mana banyak orang belajar tapi mereka itu merasa tidak dapat apa-apa, ya. Aneh. Kok bisa begitu? Jadi mereka belajar tapi anehnya mereka tidak merasa dapat apa-apa, ya. Jadi memang sekedar belajar itu tidak lantas membuat kondisi seseorang berubah. Saya ulangi lagi, sekedar belajar itu tidak lantas membuat kondisi seseorang berubah. Nah, ternyata ada 3 hal yang harus ada dalam diri seseorang sehingga ilmu yang dia pelajari itu bisa membuahkan hasil. Jadi saat orang itu belajar, dia harus punya 3 hal ini. Nah, apa saja ketiga hal tersebut? Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah meluruskan niat. Kedua itu adalah merendahkan hati. Dan yang ketiga itu adalah mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari tanpa tapi dan nanti, ya. Jadi, saya ulangi, pertama itu adalah luruskan niat, kedua adalah merendahkan hati, ketiga adalah praktek tanpa tapi dan nanti. Nah, ketika Anda bisa melakukan 3 hal ini, insya Allah ilmu yang akan Anda pelajari atau yang Anda pelajari nantinya itu akan lebih berdampak di dalam kehidupan Anda, ya. Nah, maksudnya gimana? Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah luruskan niat atau meluruskan niat. Jadi, di dunia ini, jika seseorang ingin berbuat baik, itu pasti ada godaannya. Nah, belajar ini kan berbuat baik juga tuh, ya kan? Nah, pasti itu ketemu sama namanya godaan, begitu. Sudah niat belajar, malas, ya. Sudah luangin waktu belajar, ada kegiatan dadakan. Atau banyak alasan lainnya, ya capek lah, ya sibuk lah, ya malas aja lah, dan lain-lain, begitu ya. Intinya pasti akan kebentur dengan yang namanya hambatan. Ya, namanya juga kebaikan pasti akan kebentur dengan yang namanya hambatan. Nah, disinilah pentingnya meluruskan niat ketika belajar. Kalau niat itu sudah jelas, maka itu akan membuat orangnya itu antusias, ya. Jika tujuan itu sudah ditetapkan, walaupun lambat, itu sudah kemajuan. Tapi kalau niat itu nggak ada, mohon maaf, hal semudah apapun itu bisa jadi tidak dikerjakan, ya. Nah, dan ingat juga, seseorang itu akan mendapat sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi, perjelas niat Anda atau niat kita ini saat belajar itu apa? Mau cari apa? Mau cari ilmu apa? Mau paham apa? Mau digunakan untuk apa nanti ilmunya? Nah, ini harus jelas di awal, ya. Kalau tidak jelas, nanti ketika ketemu hambatan, maka seseorang itu akan mudah berhenti, begitu. Jadi yang pertama adalah luruskan niat. Nah, wejangan kedua itu adalah merendahkan hati, ya, rendahkan hati. Jadi saat menerima materi, saat menerima sebuah nasihat, saat menerima sebuah ilmu, itu tidak perlu yang namanya over analisa atau mohon maaf merasa bisa atau merasa lebih ahli, ya. Ini saya bisa mengatakan seperti ini karena ini adalah cerita yang saya ambil dari pengalaman pribadi. Jadi saya itu adalah kolektor buku-buku bisnis, ya. Saya memang salah satu hobinya adalah baca. Nah, setiap ada buku bisnis yang tanda kutip bestseller atau direkomendasikan banyak orang, insya Allah saya pasti beli. Nah, anehnya
pernah di satu waktu, walaupun belajar banyak ya, belajar dari banyak buku, bisnis saya itu tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, bukunya ngajarin apa, bisnis saya itu tidak ke arah ke situ, ya. Nah, disinilah saya melakukan yang namanya evaluasi. Ternyata saya memang salah, ya. Ketika saya belajar, saya tidak merendahkan hati, ya. Saya memposisikan diri sok tahu, sok bisa, ya. Saya hanya membaca kata demi kata, tapi tidak bersikap seperti seorang yang sedang belajar. Hasilnya gimana? Hasilnya tidak ada ilmu yang tertinggal, tidak ada ilmu yang mengendap di dalam diri. Nah, ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita mengamalkan atau memperhatikan yang kita pelajari. Jadi, bersikaplah sesuai waktunya, ya, bersikap sesuai porsinya. Waktunya belajar, artinya kita murid. Nah, jika hati kita ini tidak tinggi saat belajar, insya Allah ilmu itu akan mudah masuk, ya, dan nanti jatuhnya akan mudah dipahami, begitu. Jadi nasihat kedua adalah coba rendahkan hati ketika belajar, ya, sadar bahwa posisinya adalah murid, sadar bahwa posisi kita saat belajar adalah murid. Dengan begitu, insya Allah ilmu itu akan mudah masuk. Nah, yang ketiga adalah selesai belajar, prakteklah tanpa tapi dan tanpa nanti, ya. Sebenarnya agak berat mengatakan ini, tapi saya harus katakan, sebenarnya mereka yang dianggap berhasil oleh banyak orang itu tidak sehebat yang dibayangkan, ya. Mereka tidak sehebat yang dibayangkan oleh orang kebanyakan, ya. Mereka yang berhasil itu berbeda karena setelah mendapat pengetahuan, setelah punya pengalaman, mereka itu tidak mencari alasan dan tidak menunda, ya. Mereka itu bekerja tanpa tapi, mereka itu bekerja tanpa nanti. Mereka tidak beralasan, mereka itu tidak menunda. Nah, mohon maaf, banyak orang ingin berubah, tapi begitu diberitahu caranya, mohon maaf, mereka itu mencari alasan, ya. Mereka mencari alasan. Nah, alasan itulah yang membuat hidup mereka itu tidak kemana-mana, ya. Nah, prinsipnya itu adalah kemauan. Kalau kita ini mau terhadap sesuatu, maka kita akan mencari tahu caranya. Tapi kalau kita tidak benar-benar mau, maka yang keluar itu hanya alasan dan alasan, ya. Jadi masalahnya itu bukan kemampuan, ya. Bukan kemampuan, tapi kemauan kita. Nah, ingatlah bahwa seorang ahli itu dulunya adalah pemula. Seorang juara itu dulunya itu nggak bisa apa-apa. Seorang pakar itu dulunya nggak tahu apa-apa. Nah, tapi mereka itu tidak berhenti, mereka terus berjuang. Mereka tidak bersembunyi di balik alasan, ya. Mereka tidak mengatakan tapi. Mereka tidak mengatakan itu, ya. Nah, jadi akhirnya mereka merasakan hasilnya. Mereka bekerja tanpa tapi. Nah, selain itu, mereka itu juga tidak menunda. Mulai sekarang, tanam di otak kita masing-masing bahwa menunda itu sama dengan mengorbankan waktu di masa depan, ya. Ketika kita menunda, kita akan kehilangan waktu kita di masa depan. Kalau kita menunda 3 jam, maka di masa depan ada 3 jam yang hilang dalam hidup kita. Jika kita menunda 1 hari, maka di masa depan ada 1 hari yang hilang dalam hidup kita. Jika kita menunda 1 bulan, maka di masa depan ada 1 bulan yang hilang dalam hidup kita, ya, dan begitu seterusnya. Semakin lama semakin kita menunda, maka di masa depan ada waktu kita yang hilang. Nah, setiap penundaan sebenarnya sedang mengambil jatah waktu kita di masa depan. Karena itu, pesan saya adalah jangan menunda, jangan manjakan kemalasan, ya. Kemalasan itu hanya enak sebentar, padahal itu menyengsarakan nanti dan selamanya, ya. Ketika kita itu malas sebentar, itu kita akan sengsara nanti dan mungkin akan selamanya kalau berlarut-larut, begitu ya. Ya, jangan jadi orang yang kebanyakan berkata nanti, ya. Rezeki itu tidak berteman akrab dengan mereka yang sudah suka menunda, ya. Tapi dan nanti itu adalah musuh utama kesuksesan. Nah, itulah wejangan yang bisa diberikan sebagai pembuka program kursus online ini. Pertama adalah luruskan niat, kedua adalah rendahkan hati, ketiga itu adalah praktek tanpa tapi dan nanti, ya. Menutup video ini, kami akan memberitahu bahwa materi belajar Anda itu akan dikirimkan secara bertahap, ya. Belajar itu memang seperti naik tangga, ada tahapan-tahapannya. Kalau dikirim sekaligus, nanti yang ada malah bingung. Jadi kita belajar pelan-pelan saja, kita belajar bertahap. Nah, nanti setiap dapat materi dari kami, pastikan Anda melakukan 4 hal ini. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama itu adalah berdoa. Jadi begitu nanti dapat materinya, sebelum dibuka, ya, sebelum dibaca, sebelum dipelajari, mulailah dengan yang namanya doa, ya. Kita belajar ingin dapat ilmu. Nah, kalau ingin dapat ilmu, minta langsung kepada yang memiliki ilmu, yang maha kuasa. Minta langsung ke Allah, ya. Minta Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat ke diri kita yang banyak tidak tahu ini, ya. Pada dasarnya, program ini itu hanya sebatas perantara. Tapi yang memudahkan Anda untuk memahami ilmunya itu adalah Allah. Allah izinkan Anda paham, Anda paham.
Allah tidak izinkan Anda paham, Anda tidak akan paham. Karena itu minta langsung ke Allah ya. Jadi sebelum belajar, mulailah dengan doa, minta ke Allah untuk menambahkan ilmu. Nah, berdoalah semoga dimudahkan untuk memahami materinya, dimudahkan juga dalam prakteknya. Berdoa juga untuk berkah ilmunya dan bermanfaat untuk bisnis Anda ke depannya ya. Berdoalah dengan kesadaran penuh bahwa kita ini tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah, begitu. Nah, hal ini itu berlaku dalam hal apapun ya, tidak hanya saat belajar nanti. Biasakanlah berdoa setiap ingin melakukan suatu kebaikan, begitu ya. Nah, itu yang pertama. Ketika dapat materi, mulai dengan doa. Nah, lalu setelah berdoa apalagi? Yang perlu dilakukan kedua itu adalah mencatat. Jadi, jangan hanya sekedar dapat materi, baca, atau nanti ketika materinya berbentuk video Anda hanya melihat, menonton, mendengar, atau ketika berbentuk modul Anda hanya membaca, tidak seperti itu ya. Selain Anda mendengar, membaca, melihat, menonton, Anda siapkan juga catatan ya. Jujur saja, materi yang akan Anda dapatkan nanti itu tim Entrepreneur ID itu buat sepadat mungkin ya, dibuat padat. Nah, tim kami akan coba jelaskan semua hal yang Anda perlu pahami ya. Karena itu setiap dapat sesuatu dalam materi nanti itu pastikan dicatat. Pastikan dicatat ya. Belajar sekedar melihat dengan mencatat itu berbeda. Nah, catatan pribadi Anda itu insya Allah akan sangat membantu saat Anda itu mempelajari sesuatu ya. Jadi, jangan hanya sekedar membaca, jangan hanya sekedar menonton ya. Banyak yang bilang ketika kita hanya membaca, kita itu hanya paham 10% dari isi materi. Nah, karena itu dibarengi dengan mencatat ya. Materinya 100%, pahamnya cuma 10%. Kan sayang tuh. Jadi dibarengi dengan yang namanya mencatat. Oke? Itu yang harus dilakukan di poin kedua. Di poin ketiga, ketika belajar sesuatu, pelajarilah materinya itu sampai selesai ya. Ini mohon maaf, kebanyakan orang itu belajarnya kebanyakan orang gagal belajar karena mereka tidak menyelesaikan apa yang mereka pelajari ya. Karena belajarnya tidak selesai, pahamnya setengah, ujung-ujungnya hasilnya itu kurang maksimal ya. Saya ulangi, belajarnya tidak selesai, pahamnya setengah, ujung-ujungnya kurang maksimal hasilnya. Nah, jadi saat mempelajari sesuatu ya, berhentilah saat kita selesai belajar, bukan berhenti saat kita capek ya. Berhenti saat kita selesai belajar ya. Memang belajar itu capek, melelahkan, saya akui ya. Saya memang harus akui. Kadang kita sudah capek di bisnis, tapi bisnis kita ingin bertumbuh, makanya kita belajar. Itu akan capek, menguras energi, saya harus akui. Tapi saya juga harus jujur bahwa jauh lebih melelahkan di masa depan jika kita itu tidak belajar dari sekarang ya. Di masa depan tantangannya itu lebih banyak lagi. Ketika bisnis kita membesar, masalahnya itu lebih banyak lagi. Nah, kalau tidak diimbangi dengan kemampuan kita, pengetahuan kita, maka kita akan tertinggal, begitu ya. Jadi belajar itu memang melelahkan, tapi kalau tidak belajar dari sekarang, maka kita akan lebih capek di masa depan. Karena itu, pastikan Anda itu menyelesaikan seluruh materi yang ada dalam e-course ini ya. Dan ketika Anda belajar di luar pun, selesaikan juga materinya. Nah, biasanya di dalam materi, kalau di Entrepreneur ID sendiri, selain materinya itu dikirim lewat email ya, ada beberapa video yang harus ditonton dan modul yang harus dibaca. Nah, ini di-download ya, videonya di-download, modulnya itu juga di-download ya. Jadi jangan hanya sekedar baca materinya email saja, nanti pemahamannya kurang sempurna. Karena mungkin materi-materi intinya itu ada di dalam video atau dalam modul ya, begitu ya. Ketika videonya di-download, modulnya dibaca, videonya ditonton, emailnya itu dipelajari, dengan begini insya Allah pemahamannya nanti akan lebih sempurna, begitu. Lalu poin keempat alias poin terakhir ya, apa yang harus dilakukan ketika nanti belajar, yaitu ketika sudah selesai ya, luangkan waktu untuk mempelajarinya lagi. Jadi pelajari berulang-ulang ya. Saat video ini dibuat, jumlah teman-teman yang ikut belajar di Entrepreneur ID itu totalnya alhamdulillah puluhan ribu. Jadi Allah izinkan puluhan ribu orang untuk belajar di Entrepreneur ID saat video ini dibuat. Dan atas izin Allah juga setiap minggu itu selalu bertambah orang yang belajar di dalam Entrepreneur ID, alhamdulillah. Nah, yang ingin saya katakan adalah dari jumlah sebanyak ini, saya memahami bahwa daya tangkap setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang paham dengan sekali penjelasan, ada yang perlu mempelajari materi berkali-kali baru paham ya, seperti itu. Nah, menariknya saya juga menemukan fakta bahwa mereka yang awalnya itu tidak paham, tapi saat belajar mereka tidak menyerah, pada akhirnya mereka itu dapat sesuatu. Nah, karena itu jika nanti Anda itu tidak paham dengan sekali belajar, jangan berhenti, jangan langsung menyerah ya. Coba pelajari berkali-kali ya, coba pelajari berkali-kali ya. Saya selalu pegang kata guru saya. Kata guru saya, beliau menyampaikan kalimat yang isinya mengatakan, semua orang yang belajar ya, semua pembelajar itu akan berhasil, hanya saja di waktu yang berbeda. Jadi kalau Anda sama-sama belajar dengan teman Anda di waktu yang sama,
Mungkin teman Anda sukses duluan atau mungkin Anda yang sukses duluan. Tapi kalau dua-duanya ini belajar terus, maka dua-duanya ini akan sukses. Ya, waktunya saja yang berbeda. Nah, ilmu yang sama itu dipelajari di waktu yang berbeda, itu akan memberikan hasil yang berbeda. Karena itu, jangan sungkan untuk mengulang-ulang materinya, ya. Ada memang materi yang tidak bisa dikuasai dengan sekali belajar, karena itu perlu diulang-ulang. Kita tuh belajar kan tingkatannya dari tidak tahu jadi tahu, tahu jadi paham, paham jadi bisa, bisa jadi ahli. Nah, untuk bisa sampai ke tingkat ahli, kita nih perlu yang namanya pengulangan, begitu, ya. Kira-kira itu ya yang perlu dilakukan selama belajar dalam e-course ini. Pertama adalah mulai dengan doa, jangan langsung belajar begitu saja, ya. Minta kepada pemilik ilmu. Kedua adalah saat belajar itu pastikan mencatat, ya. Di samping Anda ada kertas kah atau apalah, alat tulis lah. Kemudian ketiga adalah pelajari semuanya sampai selesai. Keempat, jika ada yang kurang dipahami, coba pelajari berkali-kali, ya. Ingatlah bahwa tujuan Anda belajar itu adalah untuk paham, ya. Tujuan Anda belajar adalah untuk paham, ya. Ingat, untuk paham, ya. Bukan untuk balapan, bukan untuk cepat-cepatan. Jadi, nggak usah buru-buru, ya. Kalau materi-materi sebelumnya itu belum selesai, jangan lanjut dulu materi lainnya. Selesaikan saja yang sudah dimulai, ya. Pelajarinya bertahap supaya pemahamannya itu utuh, begitu. Jadi, sekali lagi tujuan belajar itu adalah untuk paham, bukan untuk cepat selesai, bukan untuk balap-balapan. Jadi, nggak perlu buru-buru belajarnya. Begitu ya. Akhir kata, senang sekali lagi saya Dewangga Nuzulumai mewakili seluruh tim Entrepreneur ID yang bertugas mengucapkan selamat datang untuk Anda di course ini. Semoga program ini bermanfaat untuk Anda dan Anda mendapatkan apa yang Anda cari, ya. Amin. Oke, itu saja kira-kira di video ini. Sampai ketemu di materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.